Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istika Widanti akan memaparkan hasil dari makalah yang sudah saya buat dengan judul Peran Komunikasi Interpersonal dalam Mencegah Tindak KDRT selama masa pandemi COVID-19, yaitu untuk memenuhi tugas psikologi komunikasi. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Indonesia selama pandemi COVID-19 mengalami peningkatan. 418 kasus KDRT di tahun 2020 selalu menjadi yang paling tinggi. Diketahui pada tahun 2019 total kasus KDRT mencapai 249 kasus. Adanya pandemi COVID-19 ini berdampak ke berbagai hal. Yang pertama, munculnya kebijakan pembatasan sosial, kemudian adanya kebijakan WFH atau work from home, dan juga PHK yang mengakibatkan orang-orang kehilangan pekerjaan dan juga kehilangan gaji, sehingga membuat ketegangan dalam rumah pun meninggi, dan perempuan merupakan sasaran luapan emosi dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menjadi lebih rentan karena tugas domestik perempuan di rumah menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Selain urusan menyiapkan dan menjaga rumah, sekolah daring juga menambah daftar pekerjaan perempuan di rumah. Dalam rumah tangga diperlukan komunikasi yang memadai antar anggota keluarga. Komunikasi ini menentukan ketentraman dalam sebuah keluarga. Kondisi suami yang kehilangan pekerjaan ditambah istri yang tugasnya bertambah, menambah daftar masalah dalam keluarga. Sehingga komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena masing-masing anggota keluarga sibuk dengan masalahnya sendiri. Terhambat saluran komunikasi antara suami dengan istri atau antara orang tua dengan anak dalam kehidupan rumah tangga menjadi awal kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis. Komunikasi sangat penting karena dapat meningkatkan jalinan cinta kasih serta menghindari terjadinya kesalahpahaman. Komunikasi interpersonal sangat penting dilakukan dalam lingkungan keluarga karena efek timbal baliknya akan langsung terlihat terlebih bagi tumbuh kembang anak. Masa pandemi COVID-19 tidak seharusnya menjadi penghalang untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Meskipun pandemi COVID-19 menimbulkan banyak masalah bagi banyak keluarga, tetapi komunikasi dalam keluarga tidak seharusnya terputus. Jika terjadi gangguan dalam komunikasi keluarga, imbas dari hal ini bisa jauh lebih besar, seperti adanya KDRT hingga perceraian dan tidak jarang muncul penelantaran anak. Rumusan masalah dalam makalah ini sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga dan faktor-faktor yang menyebabkannya? Yang kedua, apa hakikat komunikasi interpersonal? Ketiga, bagaimana peran komunikasi interpersonal dalam mencegah kasus KDRT? Tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Yang kedua, untuk mengetahui hakikat komunikasi interpersonal. Dan yang terakhir, untuk mengetahui peran komunikasi interpersonal dalam mencegah kasus KDRT. Bab 2, pembahasan. Berikut penjelasan tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang KDRT itu setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH Apik mencatat laporan kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 90 kasus per bulan selama masa pandemi COVID-19. Mayoritas adalah KDRT. Padahal biasanya hanya sekitar 30 kasus per bulan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Jawa Timur mencatat peningkatan drastis kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT selama pandemi COVID-19 yang tercatat sebagai berikut. Pada tahun 2020 hingga akhir bulan Maret, tercatat 254 kasus, dan dari tahun 2020 hingga 2021 tercatat 401 kasus yang disebabkan pertama, anak-anak banyak menghabiskan waktu di rumah. Yang kedua, adanya faktor ekonomi, pemberhentian hak kerja atau PHK dari perusahaan suami sehingga timbul stres yang mengakibatkan kekerasan pada anak-anak dan juga perempuan makin meningkat. Komunikasi interpersonal. Salah satu bentuk dari komunikasi pribadi. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi interpersonal sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain, karena kita dapat menggunakan kelima alat indera kita untuk mempertinggi daya bujuk pesan yang kita komunikasikan kepada komunikan kita. Peran komunikasi interpersonal terhadap tindak KDRT. Menurut Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi yang pada tahun 1996, mengatakan komunikasi yang efektif ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik. Kegagalan komunikasi sekunder terjadi bila isi pesan kita pahami, tetapi hubungan di antara komunikan menjadi rusak. Komunikasi interpersonal yang efektif meliputi banyak unsur, tetapi hubungan interpersonal barangkali yang paling penting. Komunikasi interpersonal merupakan action-oriented. Ialah suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu. Tujuan komunikasi interpersonal itu bermacam-macam. Beberapa di antaranya dipaparkan berikut ini. Yang pertama, mengungkapkan perhatian kepada orang lain. Dalam keluarga, saling memberikan perhatian merupakan hal yang penting, supaya antar sesama anggota keluarga bisa saling memahami keadaan satu sama lain. Yang kedua, membangun dan memelihara hubungan yang harmonis. Sebagai keluarga, salah satu kebutuhan yang paling besar adalah membentuk dan memelihara hubungan baik dengan antar anggota keluarga, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perselisihan. Yang ketiga, menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi. Komunikasi interpersonal dapat menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi atau miscommunication dan salah interpretasi atau misinterpretation yang terjadi antara anggota keluarga. Terkadang kesalahpahaman kecil bisa berdampak besar jika tidak dilakukan komunikasi yang efektif. Menurut Jalaluddin Rahmat, dalam bukunya Psikologi Komunikasi edisi revisi tahun 2021 di halaman 160, faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal yang baik ada 3 hal, yaitu percaya, sikap suportif, dan sikap terbuka. Yang pertama ada percaya. 3 unsur percaya meliputi yang pertama ada situasi yang menimbulkan resiko. Yang kedua, orang yang menaruh kepercayaan kepada orang lain berarti menyadari bahwa akibat-akibatnya bergantung pada perilaku orang lain. Yang ketiga, orang yang yakin bahwa perilaku orang lain akan berakibat baik baginya. Sikap sportif.
Sikap suportif adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam komunikasi. Orang bersikap defensif bila ia tidak menerima, tidak jujur, dan tidak empatis. Dan yang terakhir ada sikap terbuka. Sikap terbuka amat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan komunikasi interpersonal yang efektif. Dengan sikap terbuka ini, kita bisa menerima masukan atau pandangan dari orang lain dan tidak membenarkan persepsi sendiri. Dan yang terakhir, bab 3, penutup. Kesimpulan. Masa pandemi COVID-19 yang dialami di berbagai negara termasuk di Indonesia telah membuat suatu tatanan baru, yaitu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial berskala besar ini pun turut mendulang dampak yang besar bagi keluarga, yaitu timbulnya masalah-masalah dalam keluarga. Yang salah satunya adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ini mengalami peningkatan di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu terdapat 418 kasus di tahun 2020 dan terdapat 249 kasus di tahun 2019. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh yang pertama, ekonomi. Ekonomi ini menjadi menurun, seperti adanya PHK, suami menjadi kehilangan pekerjaan dan juga kehilangan gaji membuat dirinya menjadi stres dan meluapkan emosinya kepada istri dan juga anak-anaknya. Yang kedua, adanya kurangnya komunikasi yang efektif. Untuk mencegah kasus KDRT yang terjadi selama pandemi COVID-19, diperlukan dengan meningkatkan kualitas komunikasi interpersonal yang efektif. Komunikasi interpersonal yang baik itu meliputi 3 faktor. Pertama, sikap percaya. Sikap percaya ini harus ditanamkan dalam keluarga agar antar anggota keluarga bisa saling percaya satu sama lain dan tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua ada sikap sportif. Sikap sportif ini antar anggota keluarga bisa saling menerima satu sama lain, saling jujur, dan juga saling mendukung satu sama lain. Sikap terbuka. Sikap terbuka ini mendorong timbulnya saling pengertian, saling menghargai, dan paling penting saling mengembangkan kualitas hubungan antar keluarga yang harmonis. Sarannya yaitu semoga setiap keluarga bisa menerapkan komunikasi interpersonal yang efektif sehingga dapat mencegah terjadi perselisihan antara anggota keluarga dan bahkan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sehingga menciptakan keluarga yang harmonis. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.